Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma atfun nasaqi fahuwa tabi'un ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadhil hurufil asyarati. Dan adapun bermula ataf nasak, niscaya fahuwa, maka dianya ataf nasak itu alladzi, itu tabe'. Itu satu tabe'. Tabe' enggak usah dimaknain, satu kalimat mengikuti kalimat lain kah? Di segi i'rabnya. Adapun ataf nasak, maka dianya ataf nasak itu satu tabe', alladzi yang, satu tabe' yang yatawassatu, yang menengahi, bainahu antaranya tabe', yang menengahi antaranya tabe', wa baina matbu'ihi dan antara matbu'nya tabe', harfun oleh satu huruf, min hadhil hurufil asyarah, dari ini huruf-huruf yang 10. Ataf nasak satu tabe', satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, yatawassatu, yang menengahi antara tabe' dan antara matbu'nya. Antara tabe' dan matbu', antara ataf dan ma'tuf ada satu huruf daripada ini huruf yang 10. Nah itulah ataf nasak, berarti ataf yang menggunakan huruf ataf yang 10 itu. Mana dia huruf yang 10? Wahia, dan dianya 10 huruf ataf itu al-wawu, al-fa'u, waw fa, wa summa dan summa, wa hatta dan hatta, wa am dan am, wa au dan au, wa imma dan imma, wa bal dan bal, wala dan la, walakin dan lakin. Waw fa summa, ini beda cara hafalnya. Waw fa summa au am imma balla lakin hatta. Di sini duluan hatta. Waw fa summa hatta. Waw fa summa hatta am au imma. Susah lagi kita robah hafalan. Ya. Kenapa disusunnya berbeda? Karena hukumnya berbeda. Udah benar di sini nih. Cara hafalnya begini, udah benar nih. Waw fa summa hatta au am imma ballalakin. Gampang cara hafalnya, tinggal hatta aja ditarik ke belakang. Waw fa summa au am imma ballalakin hatta. Di sana hatta terakhir kah? Ini hatta tarik ke awal. Waw fa summa au am imma, kita tambah hatta. Nah, ballalakin. Fasab'atul awwalu. Kenapa awalu? Ula apa awalu? Ula yang benar. Enggak, bukan awalu. Mana dia? Ya, ula. Kitab saya awalu. Fasab'atul ula taqtadit tasyrika fil i'rabi wal ma'na. Maka bermula 7 yang pertama. Dari 10 tadi. Itu taqtadi, menghendaki ianya 7. At-tasyrika, akan bersekutu, akan tasyrik, akan bersekutu atau akan bersama-sama, fil i'rabi wal makna, pada i'rab dan makna. Bermula 7 yang pertama dari 10 huruf ataf itu taqtadi, menghendaki ia, at-tasyrika, akan bersekutu, akan sama-sama, fil i'rabi wal makna, pada i'rab dan makna. Nah, itu bedanya. 7 pertama antara ma'tuf alif, i'rabnya sama, maknanya juga sama. Maknanya sama bagaimana? Contoh dulu biar paham. Ja'a Zaidun wa Amrun. Waw ataf. Kan salah satu dari 7 pertama. Amrun ataf kepada Zaidun. Jadi i'rabnya sama. Karena Zaidun marfu, Amrun harus marfu. Tasyrik sama-sama pada i'rab. Dan sama-sama pada makna. Artinya kalau Zaidun datang, si Umar juga datang. Ja'a Zaidun, datang si Zaid dan si Umar. Karena kalau 3 terakhir nanti kan beda. Ja'a Zaidun la Amrun, datang si Zaid, tidak si Umar. I'rabnya sama-sama rafa, tapi maknanya enggak. Yang satu datang, yang satu enggak datang kan? Nah itu. Itu maknanya 7 yang pertama, menghendaki ia akan bersyarikat, bersekutu, bersyarikat pada i'rab dan pada makna.
Wassalasatul baqiyatu taqtadhi tasyrikal i'rabi. Dan bermula 3 yang ketinggalan, 3 yang sisa, yaitu bal, la, lakin. Bermula 3 yang tersisa itu taqtadhi, menghendaki ianya 3 akan tasyrikal i'rab, akan bersyarikat i'rab saja. Bersyarikat i'rab, sama-sama i'rabnya, rafa', nasab, khafat. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Maknanya beda. Karena tidak maknanya la, tidak bal, tetapi lakin juga tetapi. Ya. Mungkin contohnya di depan nanti ya. Mungkin. Ya. Nah, gampang nih kan. Dah lanjut. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Fa in atafta, maka jika engkau ataf biha dengannya huruf ataf yang 10. Fa in atafta, maka jika engkau ataf biha dengannya huruf ataf ala marfu'in, atas yang dirafa'kan, rafa'ta, niscaya engkau rafa'kan. Nah, fa in atafta, maka jika engkau ataf dengannya salah satu huruf ataf atau dengannya 10 huruf ataf ala marfu'in, atas satu kalimat yang marfu', rafa'tan, niscaya engkau rafa'. Kita ataf kepada marfu', baik rafa'nya zahir atau rafa'nya takdir, ma'tufnya kita rafa' juga. Rafa'nya terserah, nanti ada rafa' zahir, ada rafa' takdir kan. Au ala mansubin, atau engkau ataf di atas mansub, nasabta, engkau nasab. Au ala mahfudin, engkau ataf kepada yang mahfud, khafalta, engkau khafat. Au ala majuzumin, atau atas yang dijazamkan, jazamta, engkau jazam. Ini biasalah. Namanya ataf mengikut ma'tuf. Mana contohnya? Sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah oleh Allah dan benarlah Rasulnya Allah. Ini contoh waw. Contoh waw. Jadi waw kalau ataf dengan waw bersyarikat pada i'rab dan makna. Sadaqallahu, sadaqah bil madhi, Allahu fa'il. Waw ataf rasulu, ataf kepada Allahu. Jadi mengikuti pada i'rab pertama. Karena rasulu kita atah kepada marfu, yaitu Allahu. Kenapa Allahu marfu? Karena fa'il. Fa'il kan marfu. Nah, rasulu kita atah kepada Allah, berarti rasulu juga kita rafa. Dan rafanya dhammah, nah isim mufrad kan? Ya, jadi Allah benar, Rasul juga benar. Bersarikat pada i'rab dan makna. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat ia akan Allah dan akan Rasulnya. Oh, antah rasulah, antah kepada mansub, itu kepada Allah. Antah kepada mansub dan nasab fathah. Kenapa Allah mansub? Kenapa? Karena jadi maf'ul. Allah mansub karena jadi maf'ul. Berarti rasulah juga maf'ul. Cuma maf'ul dengan perantaraan huruf ataf. Barang siapa yang taat ia akan Allah dan akan Rasulnya. Ya, tambah akan sebagai kode. Mana contoh jazam? Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu dengan Allah dan dengan Rasulnya Allah. Nggak perlu diulang kah? Karena bukan diatah kepada apa? Rasuli, atah kepada Allahi. Ati aminu billahi wa rasulihi. Asalnya aminu billahi wa bi rasulihi kah? Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu contoh ataf kepada majrur, mahfud. Sekarang contoh kepada jazam. Kalau contoh kepada jazam pasti fi'il, karena isim nggak ada jazamnya. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wa in tu'minu, dan jika kalian beriman. Dan jika kalian beriman.
Wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Nah, yu'tikum, niscaya memberikan ianya Allah ujurakum, akan pahala-pahala kamu. Wala yas'alkum, dan tidak meminta ianya Allah kepadamu amwalakum, akan harta-harta kamu. In tu'minu, in huruf apa kemarin? Huruf syarat, menjazamkan dua fi'il. Tu'minu majzum bi'in, tanda jazam hazfun nun. Waw fa'ilnya. Waw ataf, tataku ataf pada tu'minu, ataf pada majzum tanda jazam buang nun. Yu'ti majzum dengan jawab in. Nah, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kum maf'ul bih, ujura maf'ul kedua. Jika kamu beriman dan kamu takut akan, kamu takwa, yu'tiku, memberikan ya Allah akan kamu, akan pahala kamu. Nah itu ataf pada majzum. Gimana? Dah yang muskil. Wal wawu li mutlaqil jam'i, dan bermula waw itu bagi mutlak jamak. Arti mutlak umum jamak. Bermula waw itu bagi mutlak jamak, bagi umum terkumpul. Tapi enggak diartikan dia, langsung istilah mutlak jamak, nanti udah paham. Waw itu bagi umum terkumpul. Mana umum terkumpul? Antara ma'tuf dan ma'tuf alihnya sama-sama ada. Penjelasannya dicontoh. Mutlak jamak. Waw itu untuk mutlak jamak, enggak menunjukkan tartib, enggak menunjukkan dahulu dan tertakhir. Yang penting ada kedua-duanya, ma'tuf ada, ma'tuf alih ada. Nahu contoh, ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah oleh si Zaid, wa Amrun, dan si Umar, qablahu, sebelumnya si Zaid, au ma'ahu, atau bersamanya si Zaid. Nah, kok nggak ada wa ba'dahu? Ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ahu. Mutlak jamak, antara ma'tuf alih, pada hukum ada kedua-duanya, enggak menunjukkan siapa yang duluan, siapa yang terakhir. Gini dulu, ja'a Zaidun wa Amrun, datanglah si Zaid dan si Umar. Wa ra'atah Amrun atah kepada Zaid. Nah, itu kedua-duanya datang, itu makna mutlak jamak. Yang penting kedua-duanya datang. Enggak berarti yang duluan disebut duluan datang, enggak berarti yang terakhir disebut terakhir datang. Kita menyebut ja'a Zaidun wa Amrun, padahal yang datang si Umar dulu, boleh. Datanglah si Zaid dan si Umar, boleh. Yang telah disebut duluan datang. Ja'a Zaidun wa Amrun, datanglah si Zaid dan si Umar, padahal datangnya bersama-sama, pakai wow juga, boleh. Nah, itulah nama mutlak jamak. Enggak menunjukkan apakah datangnya bareng atau duluan salah satu atau terakhir salah satu, enggak menunjukkan. Makanya beliau menambahkan qablahu, boleh qablahu atau ma'ahu. Datanglah oleh si Zaid dan si Umar.
Si Umar qablahu, datang sebelum si Zaid. Artinya duluan si Umar juga boleh. Au ma'ahu, atau bersama-sama juga boleh. Intinya ma'tuf alih harus ada keduanya. Ya, nggak ada tertibnya. Bukan duluan disebut, duluan terjadi kalau pakai waw. Nah itu. Beda lagi dengan fa dan summa kan, tertib. Nah, kalau pengen menunjukkan kebersamaan kemarin, berarti kita baca jangan kita ataf. Ja'a Zaidun wa Amran. Kita jadikan maf'ul ma'ah. Baru menunjukkan bersama-sama. Kalau pengen kita menyatakan yang duluan kita sebut duluan datang, berarti kita tambah Ja'a Zaidun wa Amrun ba'dahu. Kan gitu. Datanglah si Zaid dan datanglah si Umar sesudahnya si Zaid. Ditambah wa ba'dahu. Baru menunjukkan tertib. Kalau kita nggak nambah apa-apa, itu artinya umum. Yang penting keduanya datang. Nah itu. Itulah waw, mutlak jamak. Kenapa mutlak jamak ini waw, faedah-faedah waw itu perlu? Kadang di sebahagian dalam pengambilan hukum fikih itu perlu. Misalkan Allah berfirman dalam Quran, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Bila kamu mau salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Kan gitu? Basuhlah mukamu dan tanganmu. Kan duluan disebut muka. Baru tangan. Pakai waw kan? Aturannya kalau menurut ilmu nahu kita balik juga boleh. Boleh kita basuh tangan dulu baru muka. Ya kan? Enggak harus muka dulu baru tangan. Famsahu biwujuhikum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu. Famsahu bi arjulikum. Gimana ayatnya lupa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Basapulah kepalamu dan kakimu hingga dua mata kaki. Berarti kalau kita wuduk kaki dulu kan boleh. Aturannya kaki dulu. Kan pakai waw. Yang terakhir disebut kita dahulukan kan boleh. Boleh. Tetapi ternyata wuduk harus tertib. Padahal atafnya pakai waw. Padahal baru tertib pakai fa atau sum. Dari mana ulama memahami tertib? Ulama memahami tertib dari hadis Nabi. Karena Nabi semenjak hidupnya wudhu selalu muka dulu, baru tangan, baru dahi, baru kaki kan? Nggak pernah membalik. Dari situlah timbul hukum tertib juga wajib dalam wudhu. Bukan dari ayat itu. Kalau dari ayat pakai waw mah bebas kan? Nah itu maksudnya. Jadi tujuan belajar ini ada perlunya di Quran. Nah. Pada dasarnya mutlak jamak. Satu lagi, jangan banyak-banyak. Wal fa'u litartibi wa ta'kibi. Dan bermula fa itu bagi tertib wa ta'kib dan ta'kib. Ta'kib mengiringi. Tertib bersama mengiringi. Bermula fa itu bagi tertib. Antara ma'tuf alih tertib. Yang duluan disebut duluan terjadi. Wa ta'kib dan beriring-iringan. Anak beriring-iringan enggak lama jeda. Contoh dulu, ja'a Zaidun fa Amrun. Datanglah si Zaid fa Amrun, maka si Umar pakai fa. Berarti si Zaid dulu yang datang. Tartib, Zaid dulu yang duluan disebut duluan terjadi. Fa Amrun, ta'kib sejenak kemudian. Bahkan di belakang si Zaid sudah ada si Umar. Kalau pakai fa, tartib bersama beriringan. Kalau dalam Quran, amatahu fa akbarah. Mematikan ianya Allah akannya seseorang, fa akbarah, maka menguburkan ianya Allah akannya seseorang. Kan mati dulu baru dikubur. Nggak boleh dikubur dulu baru mati.
Kalau dikubur dulu baru mati, orang hidup berarti. Orang hidup dikubur, sesudah dikubur baru dia mati, boleh juga. Enggak? Dia menguburkannya hidup-hidup, kemudian matilah dia akibat dikubur hidup, bisa. Nah, ini kan menjelaskan fakta. Faktanya, kenyataannya orang mati dulu baru dikubur. Ada yang muskil. Berarti mutlaqul jam'i tidak menunjukkan kepada dahulu tertakhir, enggak menunjukkan kepada tartib, kepada dahulu, kepada takhir, kepada kebersamaan. Yang penting ada dua-duanya. Dua-duanya ma'tuf alih ada. Lihat-lihat dulu, ngajinya sampai sini aja. Sambil lihat-lihat. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil